Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyana kama khususan malik kadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 554 ya. Al-haya'u zinatun wa tuqa karamun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haya'u sifat malu. Zinatun itu perhiasan. Hadis yang sebelumnya al-haya'u khairun kullu, bahwa sifat malu itu semuanya membawa kebaikan. Wattuqa dan ketakwaan karomun itu kemuliaan. Kalau haramun pakai hak haram. Kalau harumun pakai hak tua aki-aki. Kalau karomun pakai kaf itu kemuliaan. Kalau pakai hak haramun haram dilarang. Cuma kalau pakai hak haramun orang tua. Wa khairul markabi, dan sebaik-baiknya kendaraan. As-sabru itu sabar. Kendaraan untuk memperoleh kesuksesan itu sabar. Wa intidharul faraji. Itu kalau dibaca faroji sama dibaca farji beda artinya. Kalau faroji itu artinya solusi, tapi kalau parji kemaluan. Bukan pardi, bukan parji. Kalau parji, roknya disukun itu artinya kemaluan, senjata itu. Tapi kalau roknya di fathah itu artinya solusi. Wantidharul faraji minallah, dan menunggu solusi dari Allah Azza wa Jalla. Ibadatun itu bagian dari ibadah. Orang yang sabar ketika tertimpa satu persoalan itu sehari-harinya terhitung ibadah. Orang sakit ketika ia menjalani sakitnya walaupun ia mungkin tidak bisa puasa, tidak bisa berjamaah, tidak bisa ngaji, tidak bisa ibadah-ibadah yang lain, asal ia sabar dengan sakitnya. Dalam sakitnya ibadah-ibadah yang biasa ia lakukan dan tidak bisa ia lakukan, maka pahala akan tetap mengalir untuk orang yang sakit tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Harful kha, huruf kha. Udah lumayan dah huruf kha ya. Udah berapa huruf aja? 7. 3 tahun dapat 7 huruf ya? Ngaji 3 tahun dapat 7 huruf. Ini ngajinya seminggu kali, kalau ngajinya sebulan sekali loh. Sampai sembuh tahu kan. Sampai tatile pensiun dari kerjaan. Ini juga khaba abdun wa khasira. Khaba rugilah abdun, seorang hamba, wa khasira dan juga rugi.
Khoba dan khosiro itu maknanya sama. Artinya rugi dunia, rugi akhirat. Untuk siapa itu hamba yang begitu? Lam yaj'alillahu ta'ala fi qalbihi rahmatan lil bashar. Lam yaj'alillahu ta'ala, yang Allah tidak menjadikan fi qalbihi, di hati orang tersebut, rahmatan, rasa sayang, lil bashari, untuk sesama manusia. Tidak dibatasi agamanya apa, sukunya apa, yang penting dia sesama manusia. Kalau dalam itu kan ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah islamiyah. Ukhuwah islamiyah itu persaudaraan karena sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Ada persaudaraan karena senegara, namanya ukhuwah watoniyah. Ada persaudaraan sesama umat manusia, namanya ukhuwah basyariyah. Nah, ini orang akan rugi dunia akhirat apabila orang itu dalam hatinya nggak ada rahmah. Rahmah itu sayang, kasih, lil basyari, untuk semua umat manusia. Rawahu Abu Naim Al-Asbihani. Nah, ini hadis yang ke-556. Ini yang diperdebatkan antara yang suka manjangin jenggot sama yang enggak. Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khaliful musyrikin. Khalifu, tampillah berbeda. Al-musyrikina, dengan orang-orang musyrik. Nah, kalau perintah seperti ini berarti kan melihat situasi dan kondisinya. Dulu di zaman Rasulullah itu penampilan orang-orang yang di luar Islam itu rata-rata jenggotnya dicukur bersih, kumisnya dipelihara. Itu saat itu. Maka Rasulullah memerintahkan khalifu, berbedalah al-musyrikina, dengan orang-orang musyrik, dengan cara ahfu asyawarik, cukurlah kumis, wa aufiru al-liha, dan biarkan jenggot. Perintahnya ini inti pokoknya adalah suruh berbeda dengan penampilan orang-orang non-muslim. Lah, karena saat itu penampilan orang-orang non-muslim itu dengan kumis yang dibiarin, jenggot yang dicukur, maka Rasulullah memerintahkan supaya berbeda, kumisnya yang dicukur, jenggotnya yang dibiara. Lah, kalau sekarang keadaannya terbalik, kayak murabi Yahudi itu, kalau kita nonton yang tokoh-tokoh agama di Israel itu kan jenggotnya malah panjang-panjang. Nah, berarti kalau kita pengen berbeda ya dibalik, jenggotnya habisin, kumisnya panjangin. Nah, ini oleh saudara-saudara kita Salafi, perintah ini dimaknai wajib, maka mereka nggak berani nyukur jenggot karena mereka memaknai perintah yang itu loh, wa aufiru al-liha, dan biarkan jenggot. Mereka memaknai ini makna perintah wajib, padahal yang perintah wajib itu khaliful musyrikin. Yang perintah wajibnya itu tampillah berbeda dengan orang-orang musyrik. Rasulullah hanya mencontohkan seperti nyukur kumis dan manjangin jenggot. Itu sub intinya. Kalau intinya itu khaliful musyrikin. Nah, ini yang jadi perdebatan. Kalau yang saudara-saudara kita di Salafi, di Wahabi, mereka memaknai bahwa wa'ufirul liha, biarkan jenggot, ini mereka memaknainya wajib, maka nggak bakalan berani mereka nyukur jenggot. Nah, kalau kita karena memaknainya tidak wajib, ya wis biasa aja. Wong perintah wajibnya itu khaliful musyrikin.
tampillah beda dengan orang-orang musyrik. Bahkan kadang antara muslim dan non muslim ketika berkostum tertentu kan ya malah nggak bisa dikenalin nih. Apalagi kayak Pak Yos pakai kacamata, celana pendek nih. Dikirain mah saudaranya si Ahom nih. Lah iya kan, iya. Lah iya kan. Nama Yosef lagi kan. Kalau namanya Yusuf sih namanya Yosef lagi. Yes. Dikirain ya pokoknya selamat pagi bukan assalamualaikum. Lah perintahnya itu khaliful musyrikin, apalagi saat itu ketika di medan perang itu kan harus ada identitas antara muslim dan musuhnya. Lah untuk membuat identitas itu Rasulullah memerintahkan kumis dicukur, jenggot dipanjangin biar ada identitasnya. Oh ini yang Islam. Dulu kan belum punya seragam tentara kan ya. Lah iya kan dulu belum tentara belum punya seragam. Lah kalau sekarang udah punya seragam kelihatan kan? Lah dulu biar kelihatan ini temen ini kawan ini lawan biar kelihatan. Ya caranya yaitu musuh dulu yang dipiara itu kumis di jenggot dicukur musuh. Lah untuk berbeda dengan mereka ketika terjadi peperangan biar nggak salah bunuh, biar nggak salah bacok. Takutnya teman dibacok-bacokin kan repot. Bikinlah identitas. Kumisnya dicukur, jenggotnya itu dulu. Nah sekarang kalau keadaannya berbeda, nah maka memaknai hadis itu tidak bisa dengan tekstual hanya terjemahannya. Cari asbabul urutnya. Asbabul urut itu sebab-sebab adanya hadis ini. Nah sebab-sebab adanya hadis ini itu supaya identitas itu jelas. Dia ngambil wajib itu jadi apa tuh? Yaitu wa aufiru itu kan perintah wajib. Iya. Itu kalimat fi'il amar, bukan wajib amar ya. Fi'il amar itu hanya kata kerja yang berarti perintah. Lah perintah kalau kita ngaji dalam kitab usul fikih itu kan nggak semuanya wajib. Nah itu dia. Perintah itu ada yang perintah wajib, ada yang perintah sunnah, ada yang anjuran. Seperti misalnya muru auladakum bisolat. Ini perintah wajib. Perintahkan anakmu untuk sholat. Wahum abna'u sab'in. Kalau anak itu udah umur 7 tahun. Wadribuhum. Ini perintah juga loh. Pukullah. Masa mukul wajib? Ya kan enggak lah. Wadribuhum. Dan pukullah itu anak ketika udah umur 10 tahun belum mau sholat. Lah memukul apakah perintah ini perintah wajib? Kan enggak. Anjuran. Nah, kemudian ini masih dalam satu rangkaian satu hadis nih. Ada 3 perintah tapi maknanya beda-beda. Terus yang terakhir wa farriqu madaji'ahum, dan pisahkan tempat tidurnya. Lah kalau yang kontraknya sekamar. Lah kalau di kita masih mending ya 2 kamar, ada ruang tamu. Lah kalau yang dulu waktu tinggal di Jakarta kontraknya cuma sekamar. Lah misalnya tempat tidurnya gimana? Apa atas bawah? Nah, udah atas bawah denger suara krusek malah anaknya nengok ke bawah. Ada Pak. langsung dipanggil mak, apain mak? Ini kan satu hadis, tapi ada 3 lafaz perintah. Perintah yang pertama muru auladakum, perintahkan anakmu sholat. Ini wajib bagi kita orang tua. Ini perintah tapi awaknanya perintah wajib. Kemudian wadribuhum, pukul. Pukul ini kan bukan perintah wajib. Lah kalau perintah wajib, wah habis anak kita. Kita semua ditangkap sama apa itu perlindungan anak apa namanya? KPAI. KPI apa? KPAI. Ngandangin semua kalau memaknai hadis begitu, waduh. Wah, ini Islam ajaran bener, ajaran radikal ini. Itu kalau memaknai hadis hanya membaca terjemahnya. Kemudian wa farriqu madaji'ahum, pisahkan tempat tidur mereka. Lah ini kan 3 perintah tapi maknanya beda. Lah ini juga sama. Khaliful musyrikin ini perintah wajib. Berpenampilanlah berbeda atau bikinlah identitas yang berbeda. Maka sampai ada hadis yang lain, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang niru-niru
satu kaum, maka dia diibaratkan dengan kaum tersebut. Hadis ini yang menjadi dasar kalau pas musim Natalan nggak usah ikut-ikutan pakai apa itu yang kotak merah putih itu apa namanya? Apa Pak Yus? Namanya Pak Yus? Yang merah putih loh, yang kayak topi loh. Sinterklas. Nah, ya. Ini yang menjadi landasan nggak usah ikut-ikutan kalau karena ini masuk ranah agama. Nah, kalau masalah ranah budaya, budaya itu nggak beragama. Nah, budaya itu nggak beragama. Nah, ini baju koko ya. Kalau memang baju Islam namanya ya mungkin baju Syiabuddin gitu ya. Itu baju koko namanya. Nah, ini budaya namanya. Nah, jadi ketika memaknai hadis kan nggak bisa hanya tekstualnya kemudian menghukumi orang lain lagi. Kan harus lihat asbabul wurud. Asbabul wurud itu sebab-sebab hadis ini ada, itu sebabnya apa? Itu Ustaz, kalau kayak banyak kan ya orang-orang ngerti aja pada pakai topi Sinterklas. Itu kalau diniatkan nggak masuk ke situ tetap aja sama aja. Artinya tetap aja dia menghormatin dia gitu. Padahal dia di hatinya aku cuma bayar, karena dibayar aja gitu kan. Lah ya memangnya orang murni orang kerja nyari duit. Iya gitu. Dia pakai gitu Nyos aja. murni nyari duit ya. Kayak misalnya ada orang Islam berperan di film, Gitu. ya itu tuh orang murni nyari duit. Duit. Niatnya nyari duit. Niatnya nyari duit. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil hikmah wala yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Khudhil hikmah, ambillah pelajaran. Wala yadurruka, dan tidak mengapa, min ayyi wi'ain kharajat, sumbernya dari mana saja. Kalau memang itu manfaat, biar dari mana saja ya wis ambil, bahkan dari binatang. Bahkan saya pernah baca tulisan di Facebook, ya bercandaan sih, belajarlah dari kuntilanak. Kostumnya menutup aurat. Kuntilanak kan nutup aurat ya, pakai daster panjang. Rajinlah belajarlah dari tuyul, biar masih kecil pinternya duit. Saya baca tulisan di Facebook itu sih. Maksudnya kalau memang itu ada sisi baiknya, biar dari siapa, biar dari mana, ya ambil gitu. Khudhil hikmah wala yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah pelajaran, biar dari manapun, dari siapapun ambil. Ini ada syarah dari kitab ini, makalah yang disandarkan kepada Sayyidina Ali, umzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Ambillah atau ambillah pelajaran ila ma qala, apa yang diucapkan. Wala tanzur ila man qala, tapi jangan hanya mengambil dari siapa yang mengucapkan. Biar itu keluar dari dubur ayam, kalau memang telur ya ambil. Biar itu keluar dari duburnya Ustadz, ambil. Jangan. Ya sama-sama keluar dari situ ya. Kan lebih terhormat yang punya ayam ya, daripada yang punya kita. Iya kan? Yang punya kita itu. Iya. Yang keluar dari ayam, sekilo bisa berapa sekarang? 20.000. Nah, iya. Enggak boleh malah ya? Iya. Hah? Ayo 28, ayo 28.000, punya kita sekilo laku berapa? Enggak laku. Dikasih aja nggak mau ya kan? Artinya kalau memang itu baik, kalau memang itu manfaat, dari siapa saja, dari mana saja, dari apa saja, ambil. Biar jadi dubur ayam, dubur bebek, dubur soang, enak. Biar juga jadi dubur presiden ya, tetap najis. Kalau keluarnya emas ya ambil. Itu maksudnya khudhil hikmah wala yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah pelajaran itu, enggak peduli, enggak mengapa itu dari siapa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil amra bit tadbir.
ambillah keputusan bitakbir dengan banyak pertimbangan. Itu tadbir itu pemikiran, berarti kan di pertimbangan lah. Fa in ra'aita, apabila engkau lihat fi akibatihi, dalam akibatnya, sudah menjadi bahasa Indonesia ya, akibat efeknya, khairan, kebaikan, famdi, maka lanjutkan. Kayak Pak SBY dulu, lanjutkan. Kalau memang itu efeknya baik, kita yakini baik, lanjutin. Wa in khifta, tapi kalau engkau khawatir, ghayyan, tergelincir, fa amsik, maka tahan dulu. Ini nasihat Rasulullah untuk kita. Setiap keputusan yang kita ambil, kalau memang kita yakin itu manfaat, ya ambil. Tapi kalau ya ada sisi madharat yang lebih besar, ya fa amsik, tahan dulu. Jangan dilanjutkan kalau memang itu ternyata madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Goyan tadi apa kan? Khawatir. In khifta itu terkhawatir, goyan tergelincir atau efek buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhu, ambillah, minal amali, dari sekian amal perbuatan, ma tutiqun, yang kalian kuat mampu. Maka dalam hadisnya kan hadis apa itu? Fattaqullaha mastata'tum. Jalanilah ketaatan kepada Allah ini sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan taklif. Taklif itu di situ artinya beban hukum, bukan beban hidup, bukan. Yukallifu itu artinya taklif. Kita ini orang mukallaf. Lah bebannya namanya taklif, dan Allah itu tidak memberikan beban untuk melakukan ibadah illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Cuman kadang dimaknai taklif itu beban hidup, padahal bukan. Taklif itu di situ artinya beban menjalani perintah agama itu. Di situ kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban untuk melakukan perintah atau menjauhi larangan illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat. Kalau memang itu baik, pahalanya akan untuk dia. Wa 'alaiha maktasabat. Kalau memang buruk, ya dosanya untuk dia. Lah kemudian kan langsung doa semua itu kan. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan engkau siksa kami. Innasina, kalau kami lupa. Itu doa paling cakep lah, ya Allah kalau saya lupa jangan disiksa ya Allah. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana, atau kalau kami salah. Jadi udah minta duluan, ya Allah kalau saya sholat 4 rakaat kok ragu ini 5 atau 4, ampuni ya Allah. Atau kalau salah perasaan udah 4 kok baru 3, saya udah salam, ya ampuni ya Allah. Lah itu kan Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah jangan engkau perintahkan beban ibadah seberat yang engkau berikan kepada kaum-kaum sebelum aku. Kalau kita baca dalam kitab Syarafu Ummati Muhammadiyah, umat dulu itu kan ibadahnya jauh lebih berat daripada kita. Hukumannya cash lagi, nggak nunggu di akhirat. Kayak umat Nabi Musa, ketika diperintahkan untuk nyembah pada Allah, kemudian ditinggal sama Nabi Musa untuk semedi. Umatnya kan dititipin ke Nabi Harun. Nabi Harun itu kan saudara sekaligus asisten Nabi Musa. Nah, Nabi juga punya asisten. Nah, Nabi Harun itu kan orangnya kalem. Kalau bahasa kita nggak enakan. Nah, nggak enakan. Nabi Musa orangnya kebalikannya, keras. Lah, ketika Nabi Musa pergi, umat dititipin Nabi Harun. Umat itu mulai melipir. Nabi Harun mau negur, nggak enak.
nggak enak sampai puncaknya masuklah seorang yang namanya Musa Samiri menciptakan seekor anak sapi yang bisa ngomong. Akhirnya mereka pada tergiur, wah ini Tuhan. Akhirnya ya pada nyembah sapi. Ketika Nabi Musa pulang, melihat umatnya udah nyembah sapi lagi, wah marahnya Nabi Musa nggak ketulungan. Cara tobatnya bunuh diri. Itu syarat. Umat Nabi Musa dulu pokoknya salah bunuh diri. Kayak tentara Jepang yang film-film mafia Jepang itu. Apa namanya? Harakiri. Pokoknya asal tugas kok gagal bunuh diri. Umat Nabi Musa. Azabnya cash. Baju kena najis nggak bisa dicuci, potong. Nah, iya kalau yang kena najis ini ya. Kalau kena najis ini. Kan serem ya. Buang, potong. Nah, ya. Cuman ada yang sisi enaknya, cuman yuk berat. Bahwa sepertiga harta milik tuan rumah itu menjadi milik tamu. Oh, misalnya Pak Haji punya kontrakan 3 pintu, Pak Haji. Pak Yosef kok main itu yang 1 pintu haknya Pak Yosef, Pak. Ya. Iya, punya 3 motor. Bertamu, motor yang 1 miliknya. Namu aja. Kerjanya namu. Takutnya ada yang punya bini 3. Nyari peyek. Kasihin orang berat umat Nabi dulu itu. Maka doa ini kan doa yang di awal kan dimohonkan oleh Rasulullah. Rabbana wala tahmil alaina isram kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau bebankan perintah ibadah seperti yang engkau bebankan pada umat-umat dulu. Nabi Daud puasanya sehari puasa enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sepanjang tahun. Berarti puasanya dalam setahun kan 100 berapa hari itu? 6 bulan ya? 180 hari ya? Iya, 180 hari, kita cuma 30 hari itu kadang masih nawar ya. Masih ada rukhsah, ada dispensasi, ada keringanan, yang sakit boleh, yang lagi pulang kampung boleh. Lagi pulang kampung, bukan sebelum pulang kampung. Ini kadang sebelum pulang kampung udah gak puasa duluan. Bang gak puasa bang, ntar sore mau mudik. Mudiknya ntar sore. Mending mudiknya jauh, Pulau Jahe. baru nyalain motor udah Allah Akbar adzan. Aduh mah. Apa ke kampung Melayu? Lah kalau ke Gosroy lumayan jauhan ya Gosroy ya. Ada 80 kilo Gosroy. Lebih. Udah boleh kalau Gosroy, apalagi naik motor ya. Lah kecuali Pak Idris pulang kampung Melayu tapi muter ke Lebak. Depok ya. Enggak ada Pak Eman. Itu umat dulu itu jauh lebih berat. Fa innallaha ta'ala la yamallu hatta tamallu. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala la yamallu, tidak akan bosan, hatta tamallu, sehingga engkau bosan. Artinya begini, kita diperintahkan menjalani ibadah itu semampu kita. Yang penting rutin istiqomah. Ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal, amalan yang terbaik itu adwamuha, yang berkesinambungan, yang terus menerus, wa in qalla, walaupun dikit. Misal kita sebelum subuh punya wiridan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, umpama 10 kali, tapi itu terus istiqomah tiap hari, nggak pernah ketinggal, jauh lebih baik daripada 1000 kali tapi cuma sekali tok. Misal kita punya wiridan yang lain lah, misalnya sholawatan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita milih dari 24 jam waktu yang diberikan Allah pada kita pilih lah waktu kapan tuh. Tapi terus istiqomah itu yang jauh lebih baik daripada baca selawat sampai 10.000 Bapak. Cuman sekali tok, nggak baca-baca lagi. Nah, itu yang lebih baik itu ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla.
Adwam itu artinya berkelanjutan ya, berkesinambungan. Wa in qalla walaupun dikit. Lah berkelanjutan itulah yang disebut dengan istiqomah. Dalam makalah-makalah dari kitab-kitab tasawuf itu kan ada makalah al istiqomah tumbitul karomah. Sesuatu yang istiqomah itu akan menumbuhkan karomah. Karomah kalau bahasa kita keramat. Orang itu akan punya keramat kalau suatu amalan ada yang diistiqomahkan. Dan saya termasuk orang yang yakin orang-orang yang punya keistimewaan hebat itu pasti ada amalan istiqomah. Yang walaupun kalau istiqomah kalau banyak kan nggak kuat ya. Walaupun dikit tapi dia istiqomah. Saya yakin misalnya kayak yang viral Gus Ikdam, jamaahnya sampai puluhan ribu sekali ngaji. Saya yakin beliau itu punya amalan. Amalan ya walaupun mungkin nggak banyak tapi istiqomah. Istiqomah pada yang paling berat kan istiqomah ya. Entah baca Quran, entah baca sholawat, entah baca apa kek. Pokoknya ada yang istiqomah. Kalau saya pernah baca artikel di Facebook atau di apa lupa sih. Itu Jenderal Sudirman. Itu beliau yang diistiqomahkan itu wudhu. Padahal kondisi beliau kan sakit dari usia masih muda. Kalau di film, saya lihat di filmnya macam ditandu kan masih muda. Meninggal pun di bawah usia 40 kan ya kayaknya. Usia baru 30 sekian itu meninggal. Nah itu setiap kali beliau padahal perang gerilya masuk keluar hutan ditandu itu selalu ajudannya itu menyiapkan kalau zaman dulu namanya padasan. Kalau orang Jakarta apa? Tempat wudhu kayak baskom ada itu yang dari tanah ya padasan. Nah di artikel itu saya pernah baca dia disertakan kayak foto-foto itu. Foto-foto ini peninggalan Jenderal Sudirman di hutan ini. Itu meninggalkan kayak ya tadi itu padasan ya, yang diistiqomahkan itu wudhu. Dari sekian ratus mungkin ya pahlawan ada di Indonesia, kok tiba-tiba dipilih nama Sudirman untuk jalan protokol di seluruh Indonesia. Iya. Ya kan kalau kita pikir iya, padahal pahlawan di Indonesia ini kan ya ratusan ya, apa ratusan lah ya, kalau ribuan ada ya, ratusan lah umpama ya. Kalau kok kenapa tiba-tiba yang nongol nama Jenderal Sudirman untuk nama jalan protokol di seluruh Indonesia. Baik di pelosok-pelosok, pokoknya kalau kota itu kota jalan protokol namanya Sudirman sampai ke pucuk-pucuk. Ntar kalau kita meninggal nama kita buat Gang Buntu, boleh nggak ya? Mbak, depan sampean Mbak kan Gang Buntu tuh Mbak. Nah iya. Lah kalau Mbak Slamet itu depannya itu kan Rosono Gang Buntu juga tuh kan ya. Jalan Pak Soekarno. Lah iya. Lah ya kira-kira itu warga segitu pada setuju Pak Pardi rumah sono kan Gang Buntu juga ya. Lah itu Jenderal Sudirman. Ya pasti ada yang diistiqomahkan itu pasti. Mungkin ya ada yang ketahuan, ada yang enggak gitu. Maksudnya ketahuan itu kan ada saksi hidup gitu. Mungkin ada yang enggak sampai beliau meninggal tetap rahasia ya ada. Yang pasti kalau dalam kajian-kajian tasawuf itu al istiqomah tumbitul karomah. Sesuatu yang diistiqomahkan, entah itu apalah, maka tumbitul karomah itu akan yang menjadikan karomah. Karomah itu kalau bahasa umum kita nyebutnya ya keramat, keistimewaan. Yang pokoknya yang biasa adzan wis adzan. Nah, ya siapa tahu keramatnya nongol dari adzan ya. Nah, iya. Semampu-mampu kita lah kita pilih wong amalan itu banyak. Nah, yang penting istiqomah. Dan terus naik Gang Idris pengajar. Fa innallaha ta'ala la yamallu, walaupun sedikit yang kita lakukan terus Allah nggak bosan. Nah kalau kita kok ada orang setoran kok dikit-dikit bosan, kumpulin aja dulu ntar baru setoran. Ya kalau kita kan gitu ya. Umpama ada orang punya utang ya Pak Mansur ya, tiap ketemu nyicil 200 kan kita lama-lama ngomong cerat kumpulin dulu ntar baru bayar. Itu kalau kita. Lah kalau Allah itu enggak. Allah itu wa innallaha ta'ala la yamallu. Allah itu enggak bakalan bosan walaupun amalan kita dikit, tapi yang penting terus berkesinambungan hatta tamallu, sehingga kitanya yang bosan. Nah ini
ini hadis Bukhari Muslim. Wah, sahih lah pokoknya kalau diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kharajtu, saya dilahirkan. Kalau dimaknai tekstual, kharajtu saya dikeluarkan. Min nikahin, dari akad nikah. Artinya Rasulullah itu lahir dari proses pernikahan yang sah menurut agama yang saat itu. Walam ahruj, dan saya tidak dilahirkan min sifahin, dari perilaku hina. Zina itu ya perilaku hina ya. Makanya kadang dalam muqaddimah orang ceramah nikah itu kan tahallan nikah wa harramas sifah. Sifah itu artinya hina. Ada orang namanya sifah ya. Kan sifat aja nggak pakai hak kayaknya. Oh, nggak pakai H ya. Kalau nyebutnya kebablasan kan sifah. Nah, kalau dibanyakan sifat. Lain kalau pakai shin, shifa. Kalau shifa pakai shin itu artinya obat. Tapi kalau sifah itu yang di situ itu artinya perilaku hina, zina itu. Yang makna tekstualnya perilaku hina, tapi yang dimaksud itu zina. Bahwa Rasulullah itu tidak dilahirkan dari hasil hubungan zina. Milladun Adam, semenjak Nabi Adam, ila an waladani, sampai ke saya dilahirkan, abi wa ummi, oleh abi bapakku, wa ummi dan ibuku. Jadi nasab Rasulullah itu ke atas gak pernah ada tercatat yang melakukan perbuatan zina. Maka dalam Barzanji itu kan nasabun gimana tadi? Nah, nasabun taksibul ula bil ulahu habada ikdusudadin wa fakhor. Itu artinya bahwa nasabku itu bagaikan untaian kalung yang berantai yang semua terdiri dari emas. Artinya nasab Rasulullah ke bapaknya itu semuanya orang-orang terhormat yang terjaga dari perilaku zina, alias nasabnya, keturunannya jelas. Bahkan kebanggaan dari bangsa Arab itu nasab. Maka kebanyakan mereka selalu menyebut nama ayahnya, nama kakeknya terus ke atas. Kalau kita kan paling mentok nama mbah, nama bapaknya mbah, kita udah jarang tahu. Iya. Kita lihat. Karena memang di budaya kita itu tidak begitu membanggakan ini. Bahkan anak-anak kita kalau dipanggil nama bapaknya marah. Ya anak-anak kita loh, yang pokoknya umur 7 tahun, 8 tahun coba dipanggil bapaknya, marah. Kayaknya ya gimana ya, apa mungkin karena budaya. Tapi kalau di budaya Arab, nasab itu sangat-sangat penting. Kalau di Barzanji yang bab kedua itu kan murni nasab ya. Wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammadu bin Abdillah bin Abdul Muttalib, terus sampai nyambung ke Nabiullah Ibrahim. Bahkan kalau dalam kitab lain sampai nyambung ke Nabi Adam. Nah, kalau kita baca nama-nama para ulama-ulama itu kan jarang yang nama aslinya. Kebanyakan kadang nama kakeknya, nama buyutnya. Ya karena kebanggaan. Nasabnya terjaga dari perilaku zina. Karena kalau perilaku zina kan otomatis keputus kan nasab. Nah, kalau di kita ya sibuk. Ya mentok pakai kakek ya. Bapaknya kakek itu kita udah jarang tahu. Kalau kayak saya, kalau dari emak saya tahu. Karena memang dikasih tahu dulu mbahmu kesini. Teman kalau dari bapak ya mentok kakek udah. Bapaknya udah nggak tahu, bapaknya kakek siapa udah nggak tahu. Tapi kalau dari mbah perempuan, karena dulu ada yang nyatet ke atas, yang dari mak saya tahu. Cuman yang dari bapak saya nggak tahu. Padahal yang nasab kehitung kuat kan dari laki-laki. Lam yusibni, tidak sekalipun menimpaku min sifahil jahiliyati syai'un, perilaku hina orang jahiliyah, syai'un sama sekali. Karena perilaku jahiliyah dulu itu laki-laki itu kan ada istri resmi, ada istri nggak resmi. Ada pokoknya main judi kalah, ya wis bayar 2 malam.
Berapa malam taruhannya? Seminggu udah kalau saya kalah, udah biniku buat kamu seminggu. Nah, kalau dia terus berhubungan badan terus hamil kan berarti nasabnya putus kan. Nah itu budaya jahiliyah saat itu begitu. Makanya mereka yang bisa menjaga nasabnya itu termasuk orang-orang terhormat. Karena di kalangan orang-orang jahiliyah, orang jahiliyah itu berarti orang yang awam ya. Bukan awam, kalangan-kalangan enggak terhormat lah. Yaitu perilakunya kalau judi kalah bini taruhan. Widih, gimana Pak Idris? Ayo, taruhannya bini udah berapa ini? Seminggu, sebulan, Idris, kalau tulisan kalah rombak. Tulisan kalah, kalah lagi rombak. Yes. Nah makanya Rasulullah ini memperjelas bahwa Rasulullah itu ke atas, berarti kan bapaknya itu jauh dari perilaku sifahil jahiliyah, dari perilaku hina orang-orang jahiliyah yang tidak peduli dengan nasab. Dan di kita ini entah ini disebut fenomena atau apa ya. Kalau zaman dulu itu ada orang hamil tak ada suami, itu kan malunya sampai ke ubun-ubun lah ya, sampai berbulan-bulan, sampai anak lahir, kadang sampai anak gede malu untuk keluar rumah. Sekarang malah nggak punya suami, malah diperlihatkan di TV ya. Malah bangga, Insya Allah. Padahal itu nasab ke siapa? Ke ibu, otomatis ke ibu. Walaupun misalnya itu nanti dinikahi, misalnya ada dua orang laki perempuan berzina, kemudian hamil, begitu hamil dinikahi oleh orang yang menghamili, itu anaknya tetap nggak bisa dinasabkan ke bapak biologisnya itu, nasabnya tetap ke ibu, bin ibunya, bukan bin ke bapaknya, karena di luar nikah. Lah itu resikonya nanti kalau ini lahir anak perempuan, ini bapak biologis gak bisa jadi wali. Otomatis walinya wali hakim. Kalau emaknya jadi wali nggak boleh. Juga boleh. Kan wali perempuan nggak boleh. Orang bin emaknya. Nggak bisa, wali kan harus laki-laki dan dari keluarga laki-laki. Nggak bisa, walaupun laki-laki tapi dari keluarga perempuan kan nggak bisa. Misalnya kayak Pak Haji kemarin nikahin, misalnya Pak Haji berhalangan. Kemudian yang nikahin kok dari keluarga Bu Haji, kan nggak bisa. Yang bisa jadi wali kan dari keluarga laki-laki. Kayak Pak Haji misalnya kemarin berhalangan, maka yang bisa jadi wali dari keluarga Pak Haji, bukan dari keluarga Bu Haji. Ya entah anak Pak Haji sendiri atau kakak atau adik atau siapa lah, pokoknya yang ada hubungan darah dengan Pak Haji. Nggak bisa dari keluarga perempuan. Misalnya paman, sama-sama paman, tapi dari ibu nggak bisa. Kayak ini saja, kayak Nurali, dia tuh bin Maimunah kan perempuan kalau jadi ketiga. Ya belum tentu aja. Oh ada nama Hudzaifah ya laki-laki, ada namanya Tolhah ya laki-laki, ya udah tahu dah. Itu dia makanya bin Maimunah. Makanya saya pikir lah emaknya bin Maimunah. Ya Allah alam. Cuman yang itu yang beresiko itu kalau lahir anak perempuan. Kalau lahir anak laki-laki kan tentu nggak jadi wali. Cuman nanti kalau masalah warisan, kalau memang harta waris nanti dibagi secara Islam, itu anak di luar nikah itu tidak bisa menerima waris dari bapak biologisnya, kecuali hibah ya. Kalau hibah tetap bisa, tapi kalau waris nggak bisa. Ini repotnya kan di sini. Kalau keterangan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin masih diperinci. Kalau jarak nikah dengan dengan kelahiran di atas 6 bulan masih bisa dinasabkan ke bapak. Misalnya begitu ketahuan hamil kemudian dinikahkan tanggal 1 Januari umpama. Menikahnya tanggal 1 Januari. Lah kemudian 6 bulan berarti kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Lah Juli baru lahir, maka masih bisa dinasabkan ke bapak biologisnya itu. Tapi kalau Januari nikah, kemudian kok Maret udah lahiran, ya binnya ke ibu, nasabnya ke ibu. Ini kalau keterangan kitab Bughyatul Mustarsyidin namanya, itu masih merinci seperti itu. Jadi kalau jarak nikah dengan kelahiran
itu lebih dari 6 bulan. Karena kan kalau lebih dari 6 bulan berarti ini kandungan kan belum ada roh kan. Iya. Kalau kehamilan rata-rata 9 bulan. Maka kalau kurang lebih dari 6 bulan berarti kehamilan ini kan kurang dari 3 bulan. Kalau kurang dari 3 bulan kan masih berupa darah. Kan 40 hari mani, 40 hari pertama, 40 hari kedua darah, 40 hari ketiga daging. Berarti kan 40 hari pertama sebulan 10 hari. 40 hari kedua berarti kan 80 hari, berarti 2 bulan 20 hari. Lah kalau 40 hari ketiga berarti kan 120 hari, berarti kan udah 4 bulan. Lah umur 4 bulan ini udah ditiupkan roh. Roh udah ada. Maka ini roh ini karena udah ada nama, maka tidak bisa dibinkan ke bapak, binnya ke ibu. Nah ini kadang ya kejadian di masyarakat kan ya sering ya, cuman kadang ya gimana ya? Pada berani-berani kan? Nggak ada yang takut, berani semua. Nah itu repotnya itu nanti begini. Seandainya, Yus, naudzubillah semoga gak terjadi di keluarga kita. Seandainya yang hamil tadi itu dinikahin ke yang menghamili, baru 2 bulan lahiran. Lah itu kan secara hukum bapaknya tidak bisa menjadi walinya. Lah karena itu menutupi aib, akhirnya bapaknya nekat jadi wali. Kalau dia nekat jadi wali, maka pernikahan anaknya tidak sah. Kalau pernikahan anak tidak sah, otomatis zina. Lah kok nanti lahir perempuan lagi, Banyak kena terus. zina lagi. Lah kok lahir lagi, zina lagi. Padahal kalau sudah kakek ini kan udah berat kan. Resikonya di situ. Membiarkan atau kesalahan yang untuk nutupi malu, nanti efeknya akan terus ke bawah. Lah kalau lahir lagi, secara urusan ini kan selesai. Walaupun untuk urusan yang lain ya masih berlanjut, tapi kan urusan ini selesai. Tapi yang repot kalau lahir perempuan. Sama dengan orang mengadopsi anak perempuan. Selamanya anak adopsi itu nggak bisa jadi statuskan anak kandung. Dan bapak yang mengadopsi nggak bisa jadi wali. Lah kalau misalnya dia nutup-nutupi, kemudian dia tidak memberitahu bapak kandung aslinya siapa, kemudian bapak angkat itu nekat jadi wali, maka pernikahan anak ini tidak sah. Maka kalau adopsi itu aman laki-laki, karena kita nggak repot nyari bapak kandungnya kalau nanti nikah. Kalau adopsi kok anak perempuan, maka kan ketika nikah nanti ini anak perempuan kan harus diwalikan oleh bapaknya. Kecuali kalau memang udah antah berantah, itu pun bapak angkatnya nggak bisa jadi wali, tetap yang jadi wali hakim, penghulu. Kalau di Indonesia ya penghulu lah, bapaknya tetap nggak bisa. Lah ini kadang kan kalau misalnya kan ada aja ya, misalnya nggak ketahuan ya, pokoknya masyarakat nggak tahu bahwa itu anak angkat. Nah kemudian dia dengan untuk menutupi bahwa ini anak angkat, kemudian ya udah saya walinya. Nah ini kan resiko di anak. Lah anak mungkin nggak tahu. Anak kan nggak tahu kan, dia pokoknya taunya itu bapak kandung. Ternyata bukan. Begitu akadkan, maka akadnya nggak sah. Kalau akad nggak sah, maka otomatis zina. Lah kalau nanti itu punya anak perempuan, terus dinikahkan oleh bapaknya itu lagi, zina lagi. Nah kalau seterusnya kan ya waduh, repot. Maka zina itu bukan hanya ia main dengan perempuan lain, bisa jadi karena pernikahan yang tidak sah. Maka kadang penghulu itu sampai ngati-ngati. Kalau nganten nggak langsung cep ulang, itu takutnya ngati-ngati. Misalnya kok saya terima salah sebut nama ulang, itu maksudnya hati-hati, jangan sampai, karena kan penanggung jawab sementara kan penghulu, penanggung jawab proses pernikahan ini kan penghulu kan, walaupun yang menikahkan tetap walinya. Wallahu a'lam. Kadang ini kadang-kadang orang kebuatan berani ya, Allah ntar istighfar aja, ampun, ya kan, ampun aja. Kan dosa yang mana dulu.